Terus balik lagi sama gue di channel Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk altcoin ya, yang itu adalah Theta dan juga Celestia. Temen, Theta ini juga udah lama banget saya nggak bahas, dan satu lagi adalah TIA atau Celestia. Jadi selamat minggu untuk semuanya ya, happy weekend sekali lagi. Nanti malam kita akan live streaming, yang mau join silahkan. Itu sekitar jam setengah 10 atau jam 10 malam mulainya. Nanti info lebih lanjut akan saya info ya di grup Telegram. Apakah bisa di jam berapa persisnya akan saya info teman-teman, karena habis ini saya ada acara dulu ya, kemudian kan nanti lanjut makan malam dan lain sebagainya. Nah nanti pas pulangnya baru akan saya info teman-teman ya. Oke, dan market sebenarnya belum kemana-mana, melainkan altcoinnya sih di weekend ini lumayan naik ya, terutama koin-koin ISO 20022 nih seperti XRP, Cardano, XLM ini yang mengalami gain lumayan ya, sekitar 10%-an. Dan ya yang lainnya sih masih sideways aja teman-teman ya, belum bagaimana gerak karena Bitcoin dominance yang lumayan turun mengakibatkan altcoin ada beberapa lah yang mengalami pemantulan, tapi ada juga yang belum mantul, malah sideways doang. Kemarin udah saya update untuk Bitcoin dan juga BGB ya. So ya, jadi tanpa basa-basi kita akan bahas dulu untuk Theta. Theta sebenarnya secara weekly teman-teman di sini so far masih bagus ya, karena kalau dilihat dari tren besar ini kan ada lowest terakhir di September 2023 ya. Di sini ini coba saya tandain dengan ya seperti ini ya, and then di sini dia sudah create yang namanya higher low. Nah teman-teman, di sini memang sudah adanya transisi yang tadinya downtrend menjadi uptrend. Nah posisi sekarang ini adalah balik lagi posisi krusialnya dia tes terhadap MA21 dan masih hold di atas ini. Jadi memang di sini adanya chance atau peluang untuk si Theta ini secara weekly dia bikin lagi yang namanya higher low kembali before dia melanjutkan penguatannya kembali untuk next targetnya hit di 4 sampai 4,649 dolar, sekitar area itu. Nih saya tandain sebelumnya menjadi previous SNR pada pergerakan Theta di cycle yang sebelumnya di 2021 nih teman-teman. Ya jadi memang estimasinya di sekitar 1,7 sampai 2,1 dolar ini wajib sekali dipertahankan sama Theta, at least secara weekly-nya teman-teman ya. Kemudian kalau kita gunakan Fibo juga ya, dari low terakhirnya di sini ke high terakhir, dan ya dia lagi mencoba hold di atas 0,6 sampai 0,5-nya nih teman-teman. Ya, ini coba saya markingin. Yap, di range area ini. Warna hijau. Oke. Ya. Di sekitar range area ini adanya converse dari Fibo, kemudian juga MA21 secara weekly teman-teman by the way. Dan kalau kita lihat so far di sini kan terakhir dia rebound ya, atau pemantulan signifikan rally-nya. Kemudian di sini adanya correction, dan ya hopefully di sini masih mampu menahan laju koreksi atau penurunannya si Theta ini before dia going up lagi, lanjut naik lagi. Jadi jatuhnya retracement. Walaupun hal serupa sama nih sebelumnya, dia going up, retrace, malah lanjut turun lagi teman-teman. Ya, jadi memang ini area sangat-sangat krusial. Kalau area ini loss nggak mampu dipertahankan, maka suka tidak suka kita akan melihat Theta balik ke sekitar 1,24 sampai 1,35 dolar nih, dimana ini sebelumnya menjadi area SNR cukup penting atau cukup kuat juga pada pergerakan yang lalu nih teman-teman untuk Theta. Cuman yang tergambar memang posisinya terakhir dia retest di sini 2 bull candle aja, kemudian lanjut lagi di sini ya. Besok kan udah closing ya, berarti adanya bearish engulfing lagi ya. Ini masih adanya peluang lah kita akan tes kembali di MA21 ya, berarti sekitar 1,9 dolar, sekitar range itu teman-teman, yang perlu diantisipasi menjelang minggu depan. Ada news event yang sangat-sangat penting banyak di minggu depan teman-teman ya untuk Theta sendiri. Gimana kalau secara daily ya? Secara daily so far kita bisa gunakan juga ya sebuah bisa dibilang trendline resistance, dan di sini juga kita bisa gunakan juga trendline support. Cuman kan jatuhnya ini terlalu jauh teman-teman ya, nih terlalu jauh untuk apakah dia terbentuk di dalam sebuah channel atau falling wedge dan lain sebagainya. Nyatanya tidak teman, karena range jaraknya untuk support atau low ke low-nya ini sangat-sangat jauh nih teman, tuh jauh banget tuh, sejauh-jauhnya malah pas ya dia tes sampai di 1,35 dolar ini tuh, jauh banget
Ya, so yang menjadi concern sebenarnya balik lagi adalah box hijau yang tadi juga sudah saya mention, plus kalau saya boleh tambahkan secara daily di sini ada area yang strongnya dia. Terakhir kali di situ retracement dan masih mendapatkan rebound. Nih, di 1,82 sampai 1,91 dolar sekitar area ini. Ada tahanan before they going up, kemudian lanjut rally lagi, teman-teman. Jadi bisa expect sedalam-dalamnya untuk Theta minimal kalau memang di sini dia udah naik sini ya, kemudian drop lagi untuk dia ngetes area bawahnya. Dan terakhir pun kita bisa lihat ya, penguatan yang terjadi ini di dalam sebuah trend resistance yang ini juga bertahap banget nih. Tuh. Kalau boleh teman-teman lihat tuh. Di dalam channel atau rising wedge. Akhirnya dia breakdown. Ya, breakdown di sini ya. Memang adanya reaksi pemantulan tapi dikit. Bahkan di hari ini aja beberapa altcoin yang mantul ini nggak termasuk Theta nih, teman-teman. Jadi ketika nanti market lanjut merah lagi, koreksi lagi ya, Theta akan tes di area box putih bawah ini, teman-teman. Ya, itu yang perlu sekali diperhatikan untuk posisi Theta saat ini. Memang kurang bergairah bisa dibilang, teman-teman. Ya, kemudian untuk yang nanyain target Theta, saya pribadi ya target ini masih kurang lebih di sini ya, 4 dolar sampai 4,62 dolar. Kemudian kalau memang dikasih extended ya untuk range targetnya ya, saya pribadi cukup yakin untuk ke next target di sini untuk Theta. Nggak muluk-muluk bikin new ATH sih sebenarnya. Ya di sekitar 7,4 sampai 8,68 dolar. Ya, di antara dua area ini aja sih sebenarnya. Ini kan ATH lama kan di sekitar 16 dolar ya. Minimal di antara dua area ini. Ini area pertama dan area kedua aja sih. Itu ekspektasi saya untuk Theta di cycle kali ini. Ya. Kemudian kalau hourly-nya gimana? Untuk secara hourly ya ini bergerak sideway doang sih sebenarnya. Sideway cenderung bikin channel juga nih. Tuh. Ke atas, teman-teman. Nah, dia setelah drop dari rising wedge atau channelnya dia ya, kemudian drop di sini ya, ini seperti bear flag pattern gitu. Biasanya bear flag itu lebih ke arah untuk melanjutkan penurunannya. Dia drop di sini, somehow dia mulai pelan-pelan naik, tapi ya terakhir kali juga bikin tail candle panjang ke atas ya, menandakan memang selling pressure masih lebih strong di Theta ya. Once dia breakdown ya dia akan tes sampai 1,9 dolar minimal. Ya ini untuk Theta, jadi perlu sekali diwaspada ya untuk Theta. Kemudian TIA. Nah, ini kondisi berbeda malah untuk Celestia ya. Celestia tidak bisa dibilang tidak sekuat Theta, temen ya. Kalau kita lihat nih tadi weekly-nya dia masih cenderung lebih di atas. Ya, dia masih berpeluang bikin higher low. Minimal untuk Celestia sideway di range bawah nih, teman-teman ya. Di range sideway-nya itu di sekitar 4,1 sampai 7 dolar. Range sideway sini aja. Dan ya bisa dibilang salah satu altcoin yang pergerakannya pun masih lemes banget dibanding altcoin yang lainnya nih. Tuh. Ya ketika memang ini secara weekly kita lihat ya belum adanya tanda-tanda reversal yang signifikan, walaupun sebelumnya sempat break, tapi retestnya udah keseret arus lagi nih, drop lagi di bawah, teman-teman. Bahkan di area kita bisa bilang area demand yang di sini aja ya nggak mampu ya ngangkat harganya Celestia itu terbang lebih tinggi, malah sideway doang di range bawah nih. Ini coba saya tandain warna putih ya, di sekitar 4,6 sampai 5 dolar, teman-teman. Itu nggak mampu ngangkat ya. Sebelumnya memang adanya bullish engulfing nih, tapi next candle langsung dihajar turun lagi nih secara weekly. Dan by the time itu terjadi kita lihat ya, Celestia ini memang karakteristiknya secara weekly sering banget bikin jarum atau tail candle panjang ke bawah. Jadi kita bisa expect ya kalau memang Celestia ini ke bawah arus lah, keikat arus dengan mayoritas market yang masih berpeluang untuk turun koreksi, setidaknya masih di minggu depan ya. Kan kemarin kita udah lewatin 1 minggu yang berat. Nah, ini minggu depan juga kita akan melewati minggu kedua yang berat juga di Januari. So bukannya tidak mungkin untuk Celestia seperti sebelum-sebelumnya nih, dia lewatin di bawah 4,139 dolar, sekedar bikin tail candle aja ya, before dia going up seperti ini. Ini adanya grab likuiditas, teman-teman ya, di sini pada 5 Agustus. Kemudian di sini juga nih. Tuh. Malah dia bisa dibilang nge-fake out nih, teman-teman. Closing candle memang di bawah nih secara body, tapi next candle langsung reversal nih weekly-nya, teman-teman. Ya, jadi perlu sekali diperhatikan nih di level ini. 4,139 dolar untuk si Celestia secara weekly time frame. Kalau misalkan secara daily-nya gimana? Ya, secara daily-nya sebenarnya juga nggak begitu bagus ya, guys.
Ini pertama kali dia bikin tail candle drop ya di bawah area demand-nya di sini. Kita bisa lihat adanya reaksi mantul tapi perlahan ya dia sideway doang di sini. Ya. Dan kalau kita boleh tambahkan juga ini kan low sebelumnya ya dia sedikit bikin tail candle di bawah dari wick sebelumnya yang tercipta pada 20 Desember 2024 dan reaksinya pun ya belum mantul signifikan, at least dia aja nggak mampu nih retest sampai previous high di time frame daily di sekitar area 5,4 sampai 5,7 dolar. Area ini aja nggak mampu dites ya, mantulnya itu benar-benar terbatas banget nih. Memang mantul tapi belum yang signifikan ya, padahal catatannya Celestia udah grab likuiditas di bagian bawah nih di area sini, tapi mantulnya pun juga nggak signifikan mantulnya teman-teman. Nah untuk menjelang minggu depan itu minggu depan kan berarti besok, ini perlu sekali diantisipasi karena kalau kita lihat juga dari high ke low yang terakhir ya teman-teman, di sini sampai retracement 0,5 0,6 aja belum nyampe ya. Jadi kita tandain 0,3 sampai 0,5. Ini aja dia udah dapat reject. Ya, jadi jatuhnya untuk Celestia dia drop signifikan, naiknya bertahap ya. Ini bisa expect untuk another rejection. Nah, ini perlu sekali diantisipasi atau waspada. Ya, maka Celestia masih berpeluang terjun di bawah 4,3 dolar. Nih. Ya, jadi sekali lagi bisa diperhatikan dan di sini ada confluence sekali lagi ya. EMA21 dan juga Fibo 0,6 dan 0,5 untuk Celestia secara daily time frame. Ya, perlu sekali diantisipasi teman-teman ya. Jadi secara struktur juga kurang bagus untuk Celestia ya, dan even dia udah grab likuiditas juga belum adanya pemantulan yang signifikan. 4 jamnya gimana? 4 jamnya ya di sini juga cenderung reverse-nya itu bertahap loh teman-teman. Ya, di sini mantulnya tuh benar-benar pelan ya, malah kita bisa bilang dia bergerak di dalam sebuah channel nih. Coba saya adjust sedikit tuh sebentar. Nah tuh ya, dia bergerak di dalam sebuah channel, masih sideway pelan-pelan naik nih. Ini adanya bull candle besar nih, set, kemudian koreksi lagi ya. Dia memang sudah mampu flip terhadap EMA21 secara time frame 4 jam. Jadi ya kita bisa expect pemantulan yang ada ini selama dia masih bermain di dalam channelnya ini ya, ini berpeluang untuk mantul setidaknya tes di sekitar 5 dolaran nih ya, di box merah pertama yang tadi saya tandain before. Kalau adanya rejection ya kita harus siap untuk dia reverse ke bawah lagi untuk Celestia ya. Beda cerita kalau memang bahkan di high terakhirnya itu mampu di take out, tapi selama dia naik ke korektif gini ya kita bisa expect dia akan melanjutkan penurunannya kembali ya. Palingan itu yang bisa saya update untuk Celestia dan juga Theta. Teman-teman cenderung akan lebih berhati-hati memasuki minggu depan, ada rilis data CPI, kemudian pelantikan Trump ya, itu yang benar-benar menjadi concern kita semua di market ya, apakah memang koreksi akan benar-benar selesai sampai di minggu depan atau tidak ya. Plus juga memang di next meeting The Fed itu tanggal 29 Januari itu probabilitas itu jauh lebih besar untuk The Fed tidak akan melakukan cut rate ya, mungkin tercepatnya di pertengahan tahun lah teman-teman. Nah, jadi memang semuanya menunggu untuk CPI ya dan juga pelantikan Donald Trump. Itu aja teman-teman dari saya, semoga bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali. Sampai jumpa untuk next video. Profit.